Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia terkadang selama di dunia itu nampak baik dan soleh. Walaupun kita tidak tahu ya isi hatinya. Dianggap soleh di dunia akan diyakini oleh kita bahwa di akhirat masuk surga. Apalagi kalau yang dianggap baik itu pemimpin atau calon pemimpin. Sehingga kadang-kadang kita juga taluk ataupun nyanjung kemana-mana, di mana-mana calon pemimpin itu dipuji-puji ya. Tapi ya amal perbuatannya itu apakah dilakukan secara ikhlas atau mendapat ridho dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita menilai kelihatannya di dunia itu baik, ya akan kita anggap masuk surga, bebas dari neraka. Dan ini kita lihat sebetulnya bagaimana sih orang tersebut. Hadis diriwayatkan dari Abi Wa'il. Dia berkata kepada Usama dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 ya. Nomor 3027 juz 11 halaman 46. Haddatsana Ali, haddatsana Sufyan, anil A'mas, an Abi Wa'il, qala qila li Usama. Qala sami'tuhu yaqul yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar birohahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaqulun hai fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa ma atihi wala atihi wa anhakum 'anil munkar wa atihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dihadirkan seorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Isi perutnya keluar dan terurai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka itu berkumpul mengelilinginya seraya berkata, "Hei fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat munkar?" Orang itu berkata, "Aku memang memerintah kalian agar berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak pernah melaksanakan ma'ruf yang aku perintahkan itu. Dan aku sering melarang kalian berbuat munkar. Namun, malahan aku mengerjakan munkar tersebut." Dan ini dilihatkan juga oleh Gundar dari Syu'bah, dari Al-A'mas. Jadi, apa yang kita bayangkan di dunia karena hebat amar ma'rufnya, karena hebat berbicara, agitasinya, karena hebat mengajak umat untuk berbuat baik, sehingga dia anggap terbaik di dunia.
Dan orang yang seperti itu selalu diluk-lukan oleh masyarakat. Akan mudah jadi pemimpin karena bakal terpilih, karena ucapannya indah, karena menarik perhatian. Tapi ternyata ada orang yang biasa di dunia amar ma'ruf nahi munkar, malah justru masuk neraka berdasar hadis ini. Jadi walaupun rajin amar ma'ruf, tapi karena tidak mengerjakan ma'ruf yang diperintahkan kepada orang lain itu, dan dia rajin menahan munkar, melarang munkar, tapi kemungkaran dia kerjakan, nah ini manusia yang paling buruk di akhirat kelak. Karena perbuatan mereka itu ya sesuai, atau keadaan mereka itu sesuai dengan perbuatannya. Yang akibatnya dilecehkan oleh orang lain, oleh sama-sama ahli neraka. Karena memang kan kita tahu ya, antara ahli neraka dengan ahli neraka itu saling mengejek, saling melecehkan, saling menghina. Seperti kalau di surga saling memuji. Jadi kalau antara ahli neraka itu saling celah, saling mupuas kata orang Sunda. Amar ma'ruf itu harus tetap dilaksanakan terus-menerus. Tapi sambil kita kerjakan ma'ruf yang diperintahkan kepada orang lain itu. Jadi bukan hanya wasiat kepada orang lain, tapi juga memperbaiki diri. Walaupun kita bukan wasiat kepada diri sendiri, tapi kalau diri sendiri memperbaikan ya. Nahi munkar harus terus dilakukan, jangan sampai berhenti karena belum bisa beramal, harus terus dilakukan nahi munkar itu sambil diri sendiri juga menjauhinya. Jadi jangan lupa, jadi wasiat pada orang lain itu sambil perbaikan diri, karena nanti di akhirat dicela orang yang rajin nahi munkar tapi mengerjakan munkar. Di sini dikatakan, masa bukan? Bagaimana keadaanmu alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Kenapa kamu kok bisa masuk neraka? Padahal kamu suka amar ma'ruf. Kenapa kok kamu masuk neraka? Padahal kamu suka nahi munkar. Tadi dia jawab, iya. Aku memang suka amar ma'ruf, tapi ma'rufnya tidak pernah aku kerjakan. Aku memang suka nahi munkar, tapi munkar yang aku larang itu biasa kami lakukan. Nah, maka di situ di nerakanya bagaikan himar mengelilingi. Kan kita tahu ya kalau di Mesir itu di pertanian dulu ketika saya ke Mesir masih ada itu pakai himar mengelilingi, muter-muter ya, muter-muter himar itu untuk menyalurkan air dari sungai Nil ke pesawahan. Muter. Nah, nanti ahli nerakanya seperti himar itu muter-muter sambil isi perutnya bertumpah darah, repot, sambil diejek. Nah, ini bahayanya orang yang rajin amar ma'ruf, tapi ma'rufnya tidak dikerjakan. Orang yang nahi munkar, tapi munkarnya tetap dilaksanakan. Maka amar ma'ruf berlangsung terus, nahi munkar dijalankan sambil memperbaiki diri, supaya jangan sampai terjerumus kepada neraka seperti yang dikemukakan oleh hadis ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.